pagi. Kembali kita bertemu di pagi yang indah, di pagi yang cerah. Tetap kita mengucap syukur buat cinta dan kasih sayang Tuhan. Sudah siapkan piring hatimu untuk menikmati sarapan yang Tuhan sediakan bagi jiwa kita, bagi rohani kita? Mari kita naikkan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Saya kalau naikkan pujian ini, saya selalu membayangkan Bapa di sorga tersenyum mendengarkan kita mengucapkan selamat pagi, ya. Apalagi dengan suara yang indah, dengan hati yang penuh sukacita, dengan penuh ketulusan, kita naikkan pujian ini. Memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Bapa, terima kasih buat pagi yang kembali Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, buat cinta-Mu, buat kepedulian-Mu yang tidak pernah henti-hentinya bagi setiap kami. Kami sudah siapkan piring hati kami ingin menikmati sarapan sorgawi yang Tuhan siapkan. Kalau kami sudah memulai pas, kami minta kasih sayang Tuhan menyertai kami juga. Tetapi sebelumnya ya Bapa, kami mau lebih lagi persiapkan untuk menikmati sarapan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Minggu ini, tema kita masih ingat apa? Usahaku dan tangan Tuhan. Ya, kalau kemarin kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada setiap kita kemampuan untuk merawat, mengusahakan apa yang Dia percayakan dalam hidup kita. Dan yang sudah pasti setiap manusia diberikan otak, begitu kan? Ya, kalau kalian merawat kesehatannya, kalau kalian mempergunakan untuk hal-hal yang benar, pasti akan berhasil. Ya, mari hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul hasil usahaku. Ya, tapi sebelumnya kita naikkan dulu pujian. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak. Saya bukan anak-anak apakah tidak dicinta. Saya tetap anak Allah Bapa di sorga. Jadi saya tetap dicinta. Begitu juga Opo. Begitu juga Bumbu, Popo, Oma, Opa, Papa dan Mama, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua bangsa. Oh, semua bangsa, benar-benar. Bukan hanya anak ya, semua bangsa. Jadi tidak ada bangsa yang lebih hina dari bangsa yang lain. Semua dicinta Tuhan karena Tuhan menciptakan semua bangsa. Mari kita siapkan Alkitab kita. Tetap masih dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai 4. Hari ini kita akan buka banyak ayat. Ya, Kejadian pasal 4 ayat yang kedua sampai 4. Sudah siap dengan Alkitabnya? Saya akan langsung membacakannya. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ya, jadi Adam dan Hawa karena dosa mereka dibuang, tinggal di bumi dan mereka harus bekerja keras dan mereka mempunyai 2 anak. Kain dan Habel, begitu ya. Si Kain
Ya, si Kain menjadi petani, katanya Habel ini menjadi gembala kambing domba. Ya, setelah beberapa waktu lamanya, ayat yang kelima, ayat yang ketiga, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Ya, perhatikan baik-baik. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lalu ayat yang keempat bilang Habel juga. Tapi karena Habel bukan seorang petani, dia adalah seorang peternak, makanya dia mempersembahkan kambing dombanya. Ya, tapi nggak semua kambing domba, anak sulung yang pertama-tama dilahirkan, hasil dari ternaknya yang pertama-tama, domba yang sulung, kambing yang sulung, itu yang dipersembahkan. Lalu dikatakan yakni lemak-lemaknya. Apa sih artinya? Tuh dombanya yang paling bagus, kambingnya juga yang paling bagus, ya. Jadi ketika kambingnya melahirkan begitu, dari beberapa anak dia pilih yang paling bagus, gitu, ya. Itu seperti itu. Dombanya juga begitu. Nah, kemudian kita baca lagi ayat lanjutannya, ya. Ayat yang ke-5 itu, ayat yang ke-4 itu. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Waktu Tuhan lihat Habel mempersembahkan korban kambing domba, anak sulung dari kambing domba, lemak-lemaknya itu yang terbagus, Tuhan mengindahkan. Mengindahkan itu artinya memperdulikan, indah ya, memperdulikan, menghargai begitu. Sangat senang sekali. Ayat yang ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas, sangat panas, dan mukanya muram. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana Kain dan Habel masing-masing mempersembahkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan hasil usaha mereka. Setuju ya? Kain mempersembahkan hasil tanamannya, Habel mempersembahkan hasil ternaknya. Tetapi Tuhan lebih suka dengan persembahannya Habel. Ada yang bilang gini, rupanya Tuhan gak doyan sayuran, Tuhan doyannya daging. Enggak begitu, ya. Tuhan tidak makan karena dia Allah yang roh adanya. Kalau gitu Tuhan lebih suka sesuatu yang lebih mahal ya? Bukan. Lalu kenapa? Ada jawabannya, ya. Dulu saya juga bingung. Waktu saya masih sekolah minggu dulu saya pikir, artinya Tuhan gak mau kalau dikasih sayuran. Kalau gitu sama dong, nggak makan sayuran nggak apa-apa, orang Tuhan juga nggak suka sayuran. Bukan begitu. Ternyata ada ayat yang menyatakan kenapa Tuhan tidak mengindahkan persembahannya si Kain. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 4a dan b. Ibrani 11 ayat 4a dan b. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi kita lihat ada perbedaannya nih. Waktu Kain mempersembahkan sayurannya, hasil tanamannya, ya, dia persembahkan. Karena apa? Adam dan Hawa orang tuanya mengajarkan tentang penciptanya. Dia persembahkan hasil usahanya. Ini loh Tuhan nggak kelihatan. Ya, sama nih seperti saya dan kamu, nggak kelihatan Tuhan. Kain mempersembahkan hasil tanamannya, lalu Habel mempersembahkan ternaknya. Ada perbedaan. Dikatakan begini, waktu Habel mempersembahkan ternaknya, dia mempersembahkannya dengan iman. Apa sih artinya iman? Kita pernah belajar, iman itu artinya kita percaya. Iman kepada Kristus artinya kita percaya bahwa Kristus itu ada. Tidak terlihat tapi ada.
Iman kepada Tuhan yang hidup, kita percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup meskipun tidak terlihat. Itu beda. Ya. Ketika Kain mempersembahkannya, dia tanpa iman. Ya persembahin aja. Bakar aja. Zaman dulu kan begitu. Ya, zaman primitif datang kepada Tuhan membawa korban, dipersembahkan. Tapi Kain karena dia tahu, dia percaya, dia beriman, Tuhan tidak ada. Dia mendengar tentang Tuhan dari orang tuanya Adam dan Hawa. Tetapi dia sendiri belum pernah melihat Tuhan. Tapi dia percaya. Dia beriman. Sebab itu dia memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Kalau kita lihat di dalam Kejadian tadi, ayat pasal keempat tadi, ya. Saya baca ulang ya, ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Coba bayangin. Dari bentuk yang diberikan juga sudah, kualitas yang diberikan sudah berbeda. Kalau Habel mempersembahkan yang paling enak dan paling baik, karena dia pikir ini buat Tuhan loh. Dia beriman Tuhan itu ada. Habel itu enggak, si Kain enggak. Ya, Habel maksud saya, Habel mempersembahkan yang terbaik. Dia percaya Tuhan itu ada. Tetapi Kain tidak demikian. Dia tidak beriman. Kalau kemarin kita sudah belajar, Tuhan memberikan kita otak, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berpikir dan belajar, tapi kita tidak cukup untuk belajar, kita tidak cukup untuk mempergunakan otak kita saja, kita perlu iman. Artinya apa? Kamu harus percaya bahwa Tuhan memang memberikan saya kepandaian. Mungkin kepandaian saya berbeda dengan kepandaian dengan teman, ya. Saya lebih pintar ini, teman saya lebih pintar. Atau bisa juga sama. Tetapi yang pasti tidak ada satupun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan pasti memberikan kepandaian. Tuhan pasti memberkati apapun yang kita usahakan. Ketika kamu belajar, kamu berdoa, kamu harus percaya Tuhan dengar doa kamu. Kamu harus percaya Tuhan pasti tolong kamu ketika mengerjakan pas, karena kamu sudah belajar. Kecuali kamu nggak belajar. Kecuali kamu belajar males-malesan, asal-asalan. Kan saya udah berdoa, itu imannya salah. Ya. Kerjakan tugas yang dari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adam satu persatu dia kasih nama hewan. Satu persatu loh. Ya. Begitu banyak hewan Tuhan ciptakan, dia satu persatu. Dia kasih nama dan Tuhan melihat katanya. Bagaimana manusia itu menamai para hewan itu. Tuhan lihat loh apa yang kamu sedang kerjakan, usahakan ketika menghadapi pas ini. Tuhan lihat bagaimana kesukuan kamu belajar. Dan karena kamu belajar dengan iman, percaya Tuhan pasti menolong kamu yang sudah belajar. Pasti kamu akan berhasil. Kita mau baca lagi ayat. Ya, di dalam di dalam Yakobus pasal kedua. Ya, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-17. Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi kalau kamu percaya bahwa Tuhan mendengar doa kamu, Tuhan memberikan kamu otak, Tuhan memberkati apa yang kamu kerjakan, lalu kamu gak usah belajar. Itu salah besar. Itu sama juga dengan iman tanpa perbuatan. Mati, artinya apa? Gak ada hasil apa-apa. Jadi kalau kamu percaya, kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh, kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan menolong kamu. Lalu ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, katanya. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman kamu gak boleh iman yang kosong. Ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya. Waktu saya ujian,
Waktu saya kuliah, di usia 40 saya kuliah waktu itu. Ya, saya kuliah lagi untuk khusus bagian pendidikan. Belajar itu nggak semudah seperti waktu masih seumur kalian. Ya, susah sekali masuknya. Apalagi pagi-pagi udah bangun kerja, lalu nanti naik bis jauh perjalanan ngantuk di bis. Tapi saya belajar dengan sungguh-sungguh meskipun akhir-akhirnya susah sekali saya mengingat apa yang saya pelajari. Tapi saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Dan terbukti saya bisa menyelesaikan kesarjanaan saya di dunia pendidikan dengan nilai yang cukup baik tanpa nyontek. Saya cuma nyontek kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Ketika ujian, ketika saya nggak bisa, saya bilang Tuhan tolong saya nggak bisa. Saya berdoa. Bukan karena saya malas, saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti menolong. Ya, demikian juga anak-anak. Apalagi di SKBB, kalian lagi ulangan nggak bisa. Jangan mentang-mentang dari rumah, wah nyontek aja. WhatsApp tanya teman, sampai guru harus bikin setiap satu anak satu soal. Aduh, nggak ada tuh guru seperti di SKBB. Ya, saya sedih mendengarnya, sangat sedih. Kenapa? Karena semuanya main WhatsApp. Itu artinya kalian sama seperti Kain. Kalian percaya, kalian tahu Tuhan ada, tapi kalian tidak menghargai imanmu tanpa perbuatan. Kamu tahu, kamu sudah, saya percaya kamu yakin bahwa Tuhan melihat apa yang kamu perbuat, tapi tetap kamu melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ya, jangan lakukan itu. Kalau kamu mau berhasil, karena hidupmu bukan hanya sampai di pas, ya, masih panjang. Apakah nanti ketika dalam persoalan hidup, bukan persoal ulangan nih, kamu bisa nyontek sama teman kamu? Bisa minta tolong sama orang lain? Tidak. Nih, Tuhan kasih kita kemampuan, kesanggupan untuk mengusahakan kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Kita baca lagi, ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kamu berdoa, kamu baca Alkitab, kamu belajar, ya, tapi kamu nyontek, sama aja iman tanpa perbuatan. Kamu percaya kalau kamu belajar, Tuhan pasti tolong kamu karena kamu berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lakukan hal-hal yang melanggar, yang mendukakan Tuhan. Mari, saya percaya di semester ke depan, bahkan dimulai pasti, tidak ada lagi hal-hal seperti itu terjadi, ya. Dan saya percaya bukan hanya di SKBB, banyak siswa lakukan hal itu. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang hidup meskipun tidak terlihat, tapi Dia melihat. Jangan dukakan Tuhan agar hidup kita berhasil, agar hidupmu berhasil. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian, kita meminta ampun kepada Tuhan. Kalau saya punya iman tapi tanpa perbuatan, kita naikkan pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan menolong kita dalam segala perkara. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Mari mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan pasti menolong kita. Dia memiliki hidup kita. Dia tidak biarkan kamu menghadapi kesulitan. Dia pasti menolongmu. Jangan lakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan seperti Kain lakukan. Hidupmu adalah persembahan bagi Tuhan. Tuhan tidak minta apapun daripadamu, tapi hidupmu itu adalah persembahan yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Lakukan dengan iman, berikan yang terbaik, karena Tuhan itu ada. Dia pasti menolongmu. Jangan lagi mencoba-coba mencari jalan-jalan untuk menipu Tuhan. Guru kamu bisa kamu tipu,
Tetapi Tuhan tidak bisa engkau tipu. Dan guru adalah wakil Tuhan di sekolah. Tuhan memberitahu ketika ada siswa-siswa yang tidak jujur dalam tugas-tugas, malas ikut jimit, lalu cari alasan, sinyal tidak ada, kuota habis. Ada yang seperti itu. Saya nggak bilang semuanya seperti itu. WhatsApp minta jawaban, saling bertanya kepada teman. Mari tinggalkan semua itu. Kita mau lakukan segala sesuatu dengan iman kepada Kristus Tuhan kita yang hidup. Dia ada, dia hadir dalam hidupmu dan hidupku. Dia menolong bagi orang yang taat kepada. Bapa dalam surga, ampuni kami. Banyak hal-hal yang kami lakukan mendukakan. Kami percaya Tuhan ada. Kami berdoa, kami memanggil nama-Mu. Tetapi kami melakukan hal-hal yang menipumu. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Mampukan kami untuk hidup benar. Mengusahakan, mengerjakan tugas yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami boleh mempersembahkan apa yang telah kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mulai mengikuti kelas di akhir semester ganjil ini. Tuhan tolong mereka untuk hidup takut kepada Tuhan. Untuk mengusahakan otak yang Tuhan berikan dengan benar. Dan mereka mengerjakan tugas-tugas setiap soal pas dengan takut kepada Tuhan. Dengan jujur, dengan berharap kepada Tuhan. Dan mereka tidak perlu mencoba untuk menipu, menyontek, menanyakan isi satu sama lain. Terima kasih Bapak. Hamba percaya mendengar doa. Berbicara kepada setiap anak-anak yang putus tegur apabila mereka berpindah. Mari ya Tuhan, berkati para orang tua agar selama pas ini, baik untuk kuota, baik untuk segala sesuatu, biaya-biaya, Tuhan cukupi, Tuhan mengadakan, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat baik-baik. Jangan menipu Tuhan. Jangan seperti Kain. Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok.